Memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function, karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru, jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function ini, ingat-ingat ya, ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama, terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah head name kayak begini, pakai buka tutup terus kurawa. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name sini dari Afrizal ya, terus gua panggil nih alert add name misalnya gini, pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan return nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari function itu apa. Kalau gua reload. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau memberikan sebuah trik bagaimana cara menggunakan tools rahasia untuk menghasilkan Ya Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return di Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload undefined, artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ketik name Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini, yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan function ini. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Ya begini ya. Artinya function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name, dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh, maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gua akan ubah returnnya, walaupun di JavaScript kan diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gua ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gua hapus dulu alertnya. Ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau dua parameter diganti, di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return console itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep dua data, dua kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuma satu kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name terus console log lagi, last name Dea Gobles Margodoso. Mau ditambahin lagi di sini misalnya nama depan titik 2, di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga lah, taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margodoso. Nah, seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini itu termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function add name, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margodoso ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak begini ya. Argumen 2 Dea Gobles dan juga Margodoso, betul? Untuk panggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Dea Gobles Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja, komain aja sini nama depan, yang ini nama belakang gitu, atau nama marga, sama kayak tadi, tanpa kita tangkap datanya di parameter function, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang kayak gimana ya, pakein for loop lah kurang lebih. Contoh
For let i arguments dot length i kurang dari argumen dot length i plus plus console dot log arguments i margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah. Diagobles margodoso. Sini tinggal tambahin nama saya Diagobles, nama saya Margodoso, kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap ya, karena di looping kan kayak gitu ya, sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Diagobles, nama lengkap Margodoso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang, tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya, Deden Gobles, kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet, jadi nggak usah gini, udah normal aja hidup mah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Dia Gobles, Fikri Gobles. Kalau nggak pakai koma dia akan satu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah, gitu. Gampang apa? Ini metode pertama pembuatan function, lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditambung ke sebuah variabel. Taruhlah addName ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mau dimaklum. Cons full name sama dengan, nah loh pusing-pusing, ini gue zoom out dikit kayak gini deh. Cons full name sama dengan function addName ya. Ini manggilnya bukan lagi pakai addName, tapi tinggal full name, sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu, jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini, cons full name, ini gue balikin lagi ya, normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function, pakai f gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini. Dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value. Return first name atau console boleh deh. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea, last name-nya Afriza. Dea Afriza. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana pak? Pilih ini atau pilih ini, terserah sob. Coba pilih yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam begini pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console log X plus Y gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah, return X plus Y. Jadi di sini tinggal full ganti yang full name ya. Ini kan penambahan sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya sum 1,2. Kasih konsol dulu kali. Kamu pengen menciptakan ilustrasi digital yang menakjubkan, tapi kamu suka kehabisan ide. Ngikutin tutorial di YouTube, tapi kurang ngerti. Nah, kalau kamu mengalami masalah 3. Pakai beginian anjay, lucu banget ya nggak? New function x y return x plus y. Console log sum 1,2. Langsung tuh bertambah. Atau sininya console log deh, biar nggak capek di luar pakai console log ya kan. Jadi kalau pakai yang new itu parameternya itu ya, parameternya itu jadi langsung di dalam string gitu. Nah, ya kan? Misalkan 10 tuh kayak gitu-gitu. Kalau nggak pakai passing data itu bisa tinggal gini doang. Console log ini sum, misal gitu ya. Nggak usah gini, tinggal sum. Ini sum tuh kayak gitu ya. Lucu banget ya bikin function anjir, apa beda sama variabel ya kan. tapi gua akan coba kasih tahu yang paling sering gua pakai di industri, yaitu namanya raw function. Kurang lebih kalau kita bikinan sum pakai raw function jadinya kayak gini. Ini kan pakai yang new. Kalau pakai function biasa sum 2 misalnya gini, console.log sini passing parameter xy, console log x plus y ya, kita panggil sum 2 nan. Oh belum diisi, 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gitu. Pon sum 3 sama dengan console.log x plus y. X, y. Ini cara 3. Sum 3 dikali 3 ditambah 6 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah jadi ada 3 cara. Cara pertama pakai new, cara kedua standar function, cara ketiga raw function seperti itu.
biar relate semuanya, ini gua tambahin lagi XY nya, X tampung Y, sini adalah X plus Y. Wow, sum 1 tambah 1, sum 2 tambah 2, sum 3 tambah 3, 2, 4, 6. Wah, menarik sekali ya. Ini pembuatan fungsinya kurang lebih seperti ini. Kalian pilih yang mana yang paling enak, hasilnya sama-sama aja ya. Oke, bicara seputar yang namanya hoisting. Jadi buat kalian yang belum tahu, ada yang namanya hoisting di JavaScript yang mana variabelnya bisa tereksekusi sebelum di declare atau dideklarasikan atau diketik variabelnya. Contoh, kalau kita ketik di sini var data sama dengan 1, lalu gua konsol log di atasnya data ya, undefined. Oke. Kalau gua taruh datanya di atas, satunya ada. Itu berlaku untuk variabel. Kalau gua ganti cons kayak gini nggak bisa karena data before initialization alias si data ini di bawah console log. Nah, variabel cons itu menolak karena seolah-olah data ini belum ada nih. Variabel data itu mana sih? Dia nggak bisa baca yang ada di bawah karena dia urutan dari atas ke bawah, interpreted, mengeksekusi berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di JavaScript ada yang poplak yang namanya hoisting. Ketika lu variabelnya bukan cons tapi var, maka dia akan tereksekusi sebagai undefined. Kalau gua naikkan ke atas, maka dia 1. Itu berlaku di function ternyata hoisting ya. Contoh, ini gua naikkan ke atas. Ini kan di bawah nih gua bikin deklarasinya, gua akan naikin ke atas. Ya, ada yang error yang mana? Yang ini ya, access sum 1 before initialization. Kenapa? Karena sum 1 berupa variabel. Nah, itu tujuannya kenapa function dijadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang 1 jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang 2 masuk tuh. Iya enggak? Sum 2 itu masuk sini. 4 ya kan? Yang sum 2 itu 2 tambah 2 4, tapi yang sum 3 nggak bisa masuk karena sum 3 before initialisasi. Oke. Karena dia ada di bawah. Kalau gua naikkan ini ke atas, maka dia bisa. Tuh, 4 6. 2 mah bisa di atas panggil. Mau di atas mau di bawah juga nggak ngefek deh. Tuh. Ya, berarti nggak maksudnya tuh. Itu yang dinamakan dengan hoisting. Kurang lebih kayak begituan. Jadi gue balikin lagi ya ke awal ya. Ada banyak cara untuk supaya kita aman dari hoisting. Kurang lebih tadi udah gue praktekin juga sedikit. Cuman sebenarnya ada banyak problem yang itu pembahasannya panjang sekali dan rumit dan harus di project yang beneran. Kalau project kayak gini ini kan masih sekedar cuman iseng-isengan doang, jadi nggak bisa terlalu banyak menjelaskan tentang hoisting itu sendiri. Mungkin nanti kalau kita studi kasus based on project ya bro ya. Oke, jadi sebelum tugas gue akan recap dulu. Untuk membuat function itu setidaknya ada 3 cara seperti ini. Dan untuk setiap function itu biasanya mereturn sesuatu dengan keyword return, yang mana di video ini kita ganti jadi console.log supaya bisa masuk ke bagian sini ke console. Dan juga untuk setiap function itu kita bisa pakaiin apapun yang di dalamnya ya. Mau if else, misalnya if x plus y sama dengan 4, kayak gini. Contoh ini contoh. Maka console.log, wow, ini 1 plus 1 2, 2 plus 2 wow, 3 plus 3 6. Kenapa wow? Karena di sini dipakein validasi jika bla bla bla. Nah, itu bisa ya untuk mainan function tuh terserah lu dalamnya tuh apa aja terserah. Jadi sesuai dengan namanya, misalnya function nambahin nama, add name misalnya gitu, atau function add, atau function calculation, atau function random dan segala macamnya kayak gitu ya. Contoh misalkan function randomness. Coba disini. Nah, sampel doang gimana ya. Return math.random dikali 1000. Terus kita panggil randomize. Masukin ke dalam console log. Sorry, ini console log. Nah, 86 kalau kita refresh lagi tuh, itu dia nge-random terus. Jadi di sini terserah lu mau random dan segala macamnya. Terus divalidasi lagi. Contoh, cons run sama dengan cons random sama dengan kayak gini ya. If random number lebih dari 200, console.log wow lebih dari 200, else keluarkan nilai random number. Ini kurang dari 200. Nah, ini lebih dari 200. Wow, lebih dari 200. Berarti ya kalau lu mau make sure itu lebih dari 200 ya tinggal masukin sini. Tuh, 376. 700. Tuh, kalau nggak lebih dia akan muncul kayak gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi function itu terserah lu ya, mau apapun isinya, mau gimana logiknya lu masukin ke dalam function. Jangan lupa dipanggil, tinggal algoritma bermain gitu, dan pola pikir kita aja untuk memainkan function seperti apa sesuai dengan penamaan functionnya. Oke, kita masuk ke tugas. Yang pertama tugasnya adalah membuat perhitungan matematika. Untuk apa aja? Jadi untuk misalkan yang pertama menghitung luas lingkaran, yang kedua menghitung luas segitiga, terus menghitung luas persegi panjang, terakhir
luas jajar pinjam. Tugas yang kedua, menghitung total gaji yang didapat dalam saat per hari. Dan algoritma kayak jadi insting yang ngirim pusing juga gue di story, capek. Dua tugas ini semoga berhasil kalian. Kalau berhasil setidaknya berarti mengerti yang namanya function. Udah pasti tugas besarnya itu pakai yang namanya